Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Malam ini kami mengajak saudara, kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Kita rindu untuk memuji Tuhan, dan firman-Nya yang akan kita dengarkan memberikan kita damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan dalam Kristus Yesus. Namun sebelumnya mari satukan hati kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Malam ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami rindu untuk memuliakan nama Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada keselamatan. Mari Roh Kudus Kau pimpin kami, tuntun kami, pegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita ambil Alkitab kita buka dari Kitab Kejadian 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Mari Bapak Saudara yang bersama kami mengajak Bapak Saudara supaya kita sama-sama buka Alkitab kita dari Kitab Kejadian 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Kita baca sama-sama atau bergantian ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya,
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Iya. Jadi ini Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa supaya buah pohon-pohon yang ada di Taman Eden itu buahnya boleh dimakan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan dimakan ataupun diraba. Nanti kamu pasti akan mati. Tetapi apa yang terjadi? Nah, ular datang menggoda si Hawa. Dia berkata, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Tetapi si Hawa mengatakan, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun kamu raba buah itu, nanti kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata apa? "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Nah, jadi antara si Hawa dan si ular, mereka tuh berdialog. Ya, si ular menggoda si Hawa. Dia tahu nggak kalau dia tahu nggak apa yang dikatakan Allah kepada Hawa? Dia tidak tahu, tetapi dia memancing si Hawa, sehingga si Hawa ini terbuka. Dia katakan, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan." Tetapi apa kata si iblis? "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Nah, di sini kita melihat si Hawa tergoda, terbujuk rayu oleh si ular. Ular itu memang cerdik, licik, jahat. Dia sangat jahat ular itu. Ketika ada si Hawa sendirian, datanglah si ular menggoda supaya dia makan, dia ambil buah itu lalu dimakannya. Maka dengan godaan si iblis, ya, akhirnya apa yang terjadi? Ayat yang ke-6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap di kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu mengambil buahnya dari buahnya dan dimakan dan diberikannya pula kepada siapa? Kepada suaminya. Jadi di sini kita melihat bahwa Hawa itu tergoda oleh bujuk rayuan si iblis, sehingga dia ambil, dia makan, lalu dikasih kepada suaminya, sehingga mereka ini jatuhlah dalam dosa. Nah, akibat dari tidak mau mendengarkan perkataan Allah, tidak mau taat, dia lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh iblis, sehingga dia tergoda. Akhirnya dia ambil, dia makan, dia kasih kepada suaminya Adam. Maka mereka itu jatuh dalam dosa. Kalau gitu kan Tuhan Allah sudah memberitahukan kepada mereka bahwa buah pohon yang ada di tengah itu tidak boleh dimakan. Ya. Tetapi
itu tetap memakannya. Padahal sudah dilarang Tuhan. Ya, inilah kelemahan si Hawa. Ya. Sebenarnya dia sudah tahu bahwa buah pohon yang ada di Taman Eden itu ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh. Tetapi dia lebih mendengarkan apa kata si iblis. Lebih mendengarkan daripada apa yang dikatakan Allah. Dan kalau saya perhatikan di sini, di mana si Adamnya? Dia si perempuan itu sendiri, sehingga dia lemah, digoda, lebih kuat. Dia lebih kuat dia mendengarkan apa kata si iblis, sehingga dia ambil buah itu, dia makan, lalu dikasihkan kepada si Adam. Pada waktu Hawa digoda ular, kira-kira Adam apakah tidak bersama dengan dia? Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, sebenarnya Adam agak berjauhan dengan si Hawa, tidak ada di situ. Ya, mungkin kalau Adam ada di dekatnya si Hawa, ketika si ular menggoda si Hawa, tentulah si Adam melarang si Hawa untuk, Hawa, jangan kau makan. Bukankah Allah berfirman, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu raba ataupun kamu makan, nanti kamu mati. Ini jadi pada dasarnya kalau kita lihat konteks ini, Adam agak berjauhan. Memang gak dicatat. Nah, jadi waktu sendiri si Hawa itu si ular, iblis itu paling licik. Ketika dia si Hawa, dia tahu itu adalah kaum yang lemah, ya kaum yang lemah. Dia goda itu si Hawa karena dia tahu sendiri. Makanya sebenarnya kita manusia memang tidak baik untuk sendiri, ya. Karena kalau kita sendiri, kita tidak akan kuat. Demikian juga untuk mengambil suatu tindakan memang kita harus ada teman. Sebagaimana kalau kita perhatikan Adam dan Hawa. Waktu Adam diciptakan, ditempatkan di Taman Eden, Allah melihat bahwa Adam itu tidak baik untuk seorang diri, maka disuruhnya tidur. Lalu diambil Allah dari tulang rusuk si Adam, membentuk si Hawa menjadi pendamping si Adam. Karena tidak baik manusia itu seorang diri, dan diciptakanlah si Hawa sebagai penolong. Nah, jadi menurut saya si Adam pada saat itu mungkin agak berjauhan, gitu, sehingga Hawa tergoda oleh si iblis. Ya, mungkin Bill Gates mau bertanya. Ya. Satu pertanyaan. Ketika manusia itu telah melanggar perintah Allah, Ya. apakah yang dilakukan Allah terhadap mereka? Ya, ayat yang ke-11 boleh kita baca ya. Oh, bukan. Ketika di ayat yang ke-16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah mengadakan hukuman terhadap si Adam dan Hawa ketika mereka tidak taat kepada perintah Allah. Tuhan berfirman kepada siapa? Si perempuan. Karena di si perempuan yang pertama melakukan kesalahan. Dengan susah payah engkau akan mengandung, mengalahirkan anakmu. Dan kepada suaminya dikatakan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka dengan susah payah engkau mencari nafkahmu. Setelah itu apa yang terjadi?
Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden tersebut. Sehingga terjadilah apa? Kelaparan, terjadi kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit. Inilah akibat daripada ketidaktaatan kepada Allah. Akibat daripada ketidaktaatan kepada Allah, tidak mau menuruti firman-Nya, tidak mau mendengarkan perintah-Nya, sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Terjadilah kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit. Gitu. Jadi penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk mentaati firman-Nya. Kita harus taat akan firman-Nya. Bagaimana kita mau taat? Kita harus baca firman Tuhan setiap hari supaya kita mengerti arti daripada kebenaran. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus yang mengajar kita, membimbing kita, memberikan kita pengertian yang lebih dalam. Nah, kalau hal ini kita lakukan dengan membaca firman Tuhan, kita bicara firman Tuhan, yang hadir siapa? Roh Kudus hadir. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya ciptaan Tuhan, kita harus dengarkan firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Maka kita pun dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, disayang Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan atas kasih kebaikan Tuhan. Kami boleh bersama-sama istriku, anakku, dan Petrus, anakku yang paling besar, belum pulang bersama kami, masih di kantor. Biarlah Tuhan Kau sertai kami, berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang percaya, biarlah kami boleh setia, taat akan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam Bapak Saudara. Sampai ketemu di acara program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.